kita temukan adalah semua usaha itu mereka tidak membuat pencatatan sederhana. Misalnya pencatatan tentang penerimaan pengeluaran. Padahal ini menjadi penting karena pada saat misalnya kita satu waktu membutuhkan pembiayaan dari bank, nah kalau bank yang mensyaratkan pencatatan itu tidak ada, nah itu bisa jadi syarat yang ditetapkan itu kita tidak bisa penuhi. Nah, makanya itu menjadi penting. Oke, kita lihat dulu ya ibu-ibu terkait dengan masalah pengelolaan keuangan ini. Kita masuk dulu karena nanti Pak Dr. Ahmad membawakan yang ini. Oke, next slide. Nah, mengapa pengeluaran keuangan ini penting? Nah, karena untuk kita bisa ketahui kondisi keuangan di usaha kita. Nah, makanya kondisi keuangan ini ini nanti kemudian kita bisa pantau berapa uang yang masuk dan berapa pengeluaran kita. Kalau tidak ada pencatatan, nah itu biasanya kita tidak ingat dan pasti kita akan kehilangan jejak berkaitan dengan pencatatan ini. Nah, jadi betul-betul sistem pencatatan ini itu sangat dianjurkan bagi kita yang memiliki usaha. Nah, kenapa? Karena nanti dia terkait juga dengan ini, memudahkan memperoleh pinjaman dari bank. Nah, sekarang ini Ibu, pemerintah ini nanti tadinya dana itu lebih banyak dia putar di pusat, sekarang ini dia ubah nanti lebih banyak uang nanti dikucurkan di usaha kecil, UMKM. Nah, tapi untuk memenuhi syarat ini tadi di UMKM paling tidak kita ada punya pencatatan sederhana. Itulah yang nanti kemudian saya akan perkenalkan. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing, tinggal main ketik, tindis, selesai. Namanya aplikasi. Jadi tidak perlu nanti sebentar kita lihat aplikasinya. Sangat mudah untuk kita laksanakan dan kita bisa pantau setiap kegiatan yang terjadi. Jadi memudahkan memperoleh pinjaman dari bank. Kenapa? Karena bank itu dia selalu minta ini laporan keuangan minimal catatan harian. Kalau tidak ada itu, biar kita pergi di bank baru minta pinjaman, biasanya dia tidak kasihkan kita. Kalau usaha-usaha kecil seperti ini, usaha mikro, itu kalau lewat dana kur, kemarin itu kita bisa dikasih 50 juta. Nah, itu pentingnya pencatatan. Oke, kemudian next yang berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi, itu kalau kita di kampus, kita belajar ada namanya business entity. Jadi memisah antara laporan keuangan usaha begini dengan keuangan rumah tangga. Nah, ini kadang-kadang ini kita kasih baku campur antara laporan keuangan usaha dengan laporan keuangan di rumah. Betul tidak atau tidak? Betul tak? Jadi kalau di dalam aturan main itu harus terpisah kita punya uang usaha dengan uang di rumah tangga. Namanya business entity. Harus ada pemisahan antara uang yang kita pakai di usaha dengan uang yang kita pakai di rumah. Itu namanya business entity, pemisahan. Maka laporan keuangan ini menjadi penting. Ini menghindari pencampuran keuangan supaya supaya kita terkesan dalam mengelola keuangan betul sudah profesional. Nah, nanti itu kalau kita dievaluasi bahwa ini sudah bagus, mereka ada catatannya, kemudian meskipun yang sederhana, karena itu sudah menjadi syarat yang ditetapkan. Begitu dia evaluasi, oh ini arus kasnya bagus sekali. Jadi kalau tidak ada pencatatan, bank dia tidak tahu, makanya sulit kita akses pinjamannya, gitu. Nah, kalau saya tanya-tanya Ibu, waktu saya keliling-keliling di Paubau, kemudian di Wanci, di Raha, di Munang, itu usaha-usaha kecil. Saya tanya, ada bisa dapatan
untuk pengembangan usaha. Dan dia bilang, tidak Pak, kenapa? Katanya itu bank dia minta catatan laporan keuangan, makanya kita tidak ada yang bikin. Jadi itu pentingnya kita mencatat laporan keuangan. Oke, ini jenis-jenis laporan keuangan. Yang paling penting Ibu kalau untuk kita ini, jangan dulu yang di bawah ini, yang saya kasih merah ini. Uang masuk setiap hari dan uang keluar setiap hari. Tapi ini sudah dibikinkan sistem. Jadi kita misalnya tinggal menekan tombol, langsung jadi terlapor. Oke, saya kira itu yang paling penting. Sekarang kita praktek. Ibu-ibu semua bisa pakai ini nanti. Oke, saya kira itu. Kita next ke aplikasi ini. Oke, langsung ke sini. Nah, jadi aplikasi ini itu saya sudah disusun. Kemudian nanti setiap kita nanti lewat nomor HP kita bikinkan grup dan bisa di-share ke semua ibu-ibu tentang aplikasi. Aplikasi ini namanya Account. Nah, oke, sekarang kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Oke, misalnya siapa yang tahu pemasukannya tanggal, nah ini kalau saya buat ini bahasa Inggris harinya. Wednesday itu maksudnya hari Rabu. Tapi jangan terlalu pusingkan dengan yang itu. Saya kira ibu-ibu kalau ditanya anaknya apa itu Wednesday, oh hari Rabu. Oke, misalnya jagung rebus, ini ya, jagung rebus. Oke, kita ini sudah diketik, ini jagung rebus. Nah, kalau misalnya ada orang beli jagung, misalnya 300.000, ini kita tinggal tulis 300.000 di sini. Metodenya, tapi saya tanya dulu ibu-ibu, ini kalau orang beli jagung, rata-rata bayar uang langsung atau mereka pakai bank? Langsung toh? Ya oke. Meskipun demikian, ini di aplikasi ini dia sediakan 3, tapi kita klik di sini. Enggak di ya. Nah, di sini. Ya, oke. Ada tunai langsung. Kemudian ada kalau dia pakai transfer bank, misalnya dia pakai bank. Kemudian lainnya ini macam-macam. Pakai e-wallet, kemudian ada GoPay dan seterusnya. Karena itu sudah mulai sekarang itu dikembangkan, masuk di lainnya. Oke. Nah, itu metode pembayarannya. Oke. Sekarang kita misalnya, siapa yang mau laporkan kira-kira kasusnya yang terjadi selama 1 minggu? Kita catatkan laporan keuangan misalnya. Ada yang masih ingat? Siapa yang ingat transaksinya? Supaya kita coba praktek ini, kita ganti-ganti. Tahu? Ada. Tidak ada yang mencatat ya. Ya, karena tidak diingat. Toh? Tidak ada. Ya, oke, Ibu. Oke. Mari Ibu. Oh, dia baru mau pergi ambil catatan. Nah, berarti dia catat manual. Toh? Nah, ini dia pakai sistem. Ini sistem sudah dirancang untuk persiapan tanggal 1 bulan 10 ke depan. Ini kan kita bulan 9 tanggal 28 ini hari. Jadi nanti tanggal 1 bulan Oktober, kalau ibu nanti sudah mau menggunakan ini, nanti ini tinggal kita ketik-ketik saja. Oh, hari ini misalnya saya laku 300.000 atau 500.000 tunai, dibayar tunai, langsung tercatat di sini, terekam di penerimaan. Oke, Ibu bisa ke sini? Ya, bisa ke sini. Ya. Oke. Ya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Sebut. Tapi hari Kamis bisa pertama menjual. Hari Kamis pertama menjual. Bulan? Hari Kamis bulan 9? Hari Kamis bulan 9. Tanggal berapa itu? Hari Kamis yang lalu.
Tanggal 10 bulan 9. Tanggal 10 bulan 9. Oke. Nah, saya praktekkan ya. Oke. Tapi. Iya, karena saya operatornya ini. Nah, lihat ya, ibu-ibu perhatikan ya. Oke, kita tinggal ganti yang ini. Tanggal 10 bulan 9. Yang ini ya. Oke. Ini kita tinggal ketik ibu. Ya, ini ibu saya tinggal ketik ini tanggal 10 bulan 9. Nah, ini bulan 9. Nah, tahun 2025. Nah, tanggal 10 bulan 9. Ya, otomatis juga harinya ternyata hari Rabu di tanggal 10 bulan 9 itu. Oke, ibu jual jagung rebus berapa nilai rupiah? Ya. Berapa lakunya ibu? Ada yang beli 30 dikasih masih 20. Oke. Jual jagung rebus bayar tunai. Ya. Berapa waktu di hari kami tanggal 30.000. 30.000 ya. Tambah. Oke. Tapi langsung digabung dengan biasa mie, minuman atau apa? Iya boleh juga. Jadi oke, misalnya di tanggal 10 lagi bulan 9 gitu ya. Bulan 9 tahun 2025. Nah, hari Rabu lagi misalnya jual mie ya toh. Nah, tinggal kita ganti nih, mie siram. Nah, tinggal diganti-ganti. Pokoknya semuanya Tunai. lengkap. Iya, berapa untuk mie siram? Pokoknya 30.000 tambah 20 begitu saya tulis. Pokoknya 30. Ada minyak, mie. Iya. Nah, jadi itu nanti dia sudah terekam di sini. Kita tinggal ketik-ketik saja begitu. Gitu ya. Nah. Iya, jadi ini aplikasi ini sangat mudah sekali. Kita tinggal catat yang laku ini hari berapa, apakah jual jagung, jual mie, atau yang lain-lain, kopi dan seterusnya. Itu tinggal kita gantikan yang ada di sini. Jadi yang dikasih merah ini maksudnya sampai 1 tahun ini, pencatatannya sampai 1 tahun. Tapi tiap hari. Nah, sekarang kalau ini kita sudah catat per hari yang masuk, nanti kita catat berapa yang uangnya kita keluar. Di sebelah sini dia. Oke, coba catat dulu di sini uang keluar. Pengeluaran. Nah, ini pengeluaran. Iya. Nah, ini pengeluaran misalnya kita beli jagung mentah. Ini saya hanya pikir-pikir dan taksir karena ini kayaknya lebih banyak beli dan jual toh. Beli dan jual jagung. Kita beli jagung mentah. Nah, ini nanti di tanggal 1 bulan 10 misalnya kita beli jagung. Kalau ibu yang tadi 30 biasanya beli jagung itu 1 karung atau ya per biji. Oke. Jadi tinggal disesuaikan. Misalnya beli jagung ini 150.000. Tinggal ditulis saja. Oh, ini saya beli bayar tunai. Dibayar tunai ke 150.000. Kita bayar nih, maka di sini dia catat nanti pengeluarannya tunai, ini tunai, ini 150.000. Di sini kalau ibu mau tambah penjelasan, ini saya sengaja bikinkan ibu aja. Ini ada jagung ketan 1 karung. Ada yang biasa beli jagung 1 karung. Atau hanya biji-biji saja. Biji-biji saja. Oh iya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sangat gampang sekali. Kita tinggal catat lewat ini, dia langsung teranu sendiri. Tidak perlu lagi kita berpikir. Pokoknya hanya jalankan saja ini programnya. Yang penting kita tahu hari ini yang laku jual jagung sekian. Kita tinggal ketikkan nilainya. Nah, sekarang kita otomatis kita bisa tahu berapa kita punya uang di uang yang kita sisanya itu setelah penerimaan dikurangi pengeluaran di sini di kolom yang ini. Coba.
Nah ini sudah ketahuan. Kalau nanti kita berhadapan dengan bank, ini saja dia cari bank itu. Dia bilang coba saya lihat catatannya. Kalau dia lihat di sini kita ada saldo, ini saldonya ini dari uang yang masuk dikurang yang keluar, kemudian ini yang harian selisih dari penerimaan kurang pengeluaran, saldo. Ini saldo akhir tapi sudah menunjukkan itulah posisi keuangan kita. Dan bank kalau pada saat dia kucurkan dana untuk dia bantu kita punya usaha, ini yang dia lihat. Dia lihat yang ini. Kalau dia dalam kurung ini berarti ibu rugi. Kalau rugi, dia tidak mau kasih pinjaman itu. Tapi kalau dia lihat di sini, wah ini usahanya untung sini, bisa dia bantu. Jadi kalau usaha begini, namanya kur itu 50 juta bisa kita dikasih untuk pengembangan usaha. Gitu. Ini namanya account. Jadi sistem pencatatan basis aplikasi. Tapi ini membantu kita semua di dalam rangka nanti memudahkan pencatatan keuangan kita. Nah itu yang dimaksud dengan business entity. Jadi harus terpisah antara catatan usaha, uang kita yang di usaha dengan yang di rumah. Itu maju pasti. Tapi kalau kita campur aduk, biasanya usaha itu sebentar sudah tidak sehat lagi jalan. Gitu. Oke. Atau ada yang mau praktek itu, yang mau praktek pakai ini alat. Nanti aplikasi ini saya kirim kemudian di grup. Bu Hasriani ada masing-masing ibu-ibu nomor HP-nya toh? Nanti saya bentuk grup. Saya kirim aplikasi ini. Kalau Ibu Hasriani sudah saya install di tabletnya. Jadi Bu Hasriani nanti sebentar sudah ada tablet disiapkan, dia tinggal pencet-pencet itu tablet. Kalau dia tidak ada suruh anaknya. Mengenai tablet ini, Ibu Hasriani dia tanya saya, apakah semua dapat? Saya bilang ini program awal. Jadi kalau kita dilihat nanti efektif di dalam menjalankan ini program kementerian, boleh jadi kita berdoa. Boleh jadi kita nanti akan dikasih pencatatan seperti itu. Gitu. Kita berdoa sama-sama. Makanya ini nanti kita harus perbaiki pelaksanaan programnya. Ibu-ibu kemudian bisa melaksanakan dengan catatan seperti ini. Maka satu waktu boleh jadi akan ada pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan usaha lewat sisi tambahan permodalan. Karena sekarang ini sudah dirancang Koperasi Merah Putih. Kita dosen-dosen ini sementara kita didaftar untuk nanti kemudian turun-turun ke usaha-usaha untuk mendampingi para pelaku-pelaku usaha lewat Koperasi Merah Putih. Jadi pemerintahan Prabowo ini dia putar keadaan. Tadinya 70% uang berputar di Jawa, sekarang dia balik harus berputar di usaha UMKM, seperti kita. Tapi itu syaratnya tadi, ibu-ibu, kita harus mengerti tentang pencatatan. Itu yang paling penting, pencatatan keuangan. Cukup saja buku harian, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Kalau masih pakai catatan begitu, itu namanya pencatatan manual. Tapi ibu sudah bersyukur ada catatannya meskipun catatan manual. Kalau ada sudah seperti ini, keren. Jadi kalau satu waktu bank dia tidak, ini kita mau bantu tapi boleh saya lihat catatan keuangannya. Kalau tidak ada ini, tidak bisa. Tapi kalau dia lihat ini ada catatan keuangan, wah, kalau dia sudah pantau ini, ini sudah ada laba rugi. Kalau dia pantau ada, dia tidak takut kasih itu kredit. Begitu. Ini namanya aplikasi e-account. Nanti biar anak-anaknya ibu di rumah bisa dia jalankan, karena gampang sekali. Siapa tahu kita sudah tidak familiar, tapi anak-anak di rumah kalau kita kasih lihat pasti dia akan langsung bisa tahu menjalankan program account ini. Begitu. Saya kira itu ya berkaitan dengan. Pokoknya intinya ada catatan penerimaan, ada catatan pengeluaran, dan nanti terkontrol
sisa uang kita ada terkontrol di sini per hari dan yang terakhir, saldo terakhir, yang perharian dan yang terakhir, terekam semuanya di sini. Jadi ketika satu waktu kita dikonfirmasi bagaimana perkembangan kondisi keuangan usahanya kita, jadi kita tinggal tunjukkan ini. Nah, dan itu mempermudah tadi. Salah satu pentingnya laporan keuangan ini adalah mendapatkan akses pembiayaan dan perbankan. Nah, itu yang paling penting. Ya, jangan takut, sekarang ini memang sudah dilirik ini usaha-usaha kecil, kemudian akan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, begitu ini program hari ini. Nah, jadi kita harus sambut ini dengan sebaik-baiknya supaya kemudian nanti ke depan kita makin berkembang. Saya kira itu, nanti sebentar baru kalau ada yang mau bertanya, dan sebentar baru kita buka diskusi. Baik, saya kira cukup dulu dari itu. Tepuk tangan dulu itu. Nah, nanti Pak Dr. Ahmad diajar kita caranya memasarkan, gitu. Karena ini kalau kita pantau, rata-rata kita kan tunggu di tempat, buka tutup, baru kemudian kita tunggu orang yang datang singgah. Nah, sekarang ada namanya e-commerce, jadi supaya ini bisa terpublikasi dan bisa diketahui banyak orang, sehingga kita harapkan ini tempat bukan hanya berarti kita yang bawa materi sebentar. Singgah, tapi betul-betul dia menjadi semacam tempat, jadi ajang bisnis yang kemarin saya cerita dengan Bu Hasrian. Sepertinya produk-produk UKM itu belum dititip di sini. Padahal itu pengembangan usaha yang kita bisa lakukan berkaitan dengan produk UMKM. Saya kira saya cukupkan dulu ya. Nanti kita diskusi di sesi diskusi. Saya kembalikan SEMSI kepada Bapak, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ini. Ya, karena ada amplop ya. Jadi amplop itu bermanfaat. Jadi ibu-ibu sekalian, pembahasan selanjutnya ini mengenai e-commerce. Pasti kita bertanya-tanya, apalagi e-commerce? Masuk mulai dengan e-commerce. So, padahal ditanyakan kita punya penutup pelanggan single, jadi uang. Tapi kenapa lagi ada e-commerce? E-commerce itu adalah perusahaan yang menggunakan platform digital. Apa kita sadari? Satu jam sekali. Apa itu? TikTok. Oh, itu saya yakin sini main TikTok semua. Semua, dong? Tidak semua. Pasti main Facebook. Pasti main Instagram, saya. Ya, kemudian kalau YouTube pasti TikTok saja. Jadi di TikTok itu sebenarnya itu yang disebut e-commerce. Jadi kita bisa menjual, kita jangkau orang-orang yang jauh, kita jual, kita promosikan, kita punya jagung, itu bisa menggunakan media TikTok. Apa kita sadari sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan lebih. Tadi sempat saya diskusi sama ibu, katanya satu hari itu bisa dapat sampai 1 juta. Kita ya, apa? Amin. Itu katanya sampai jam 10 saja. Bagaimana kalau itu 24 jam? Nah, jadi sini strategi pasarnya kita bisa menggunakan TikTok. Karena nggak bisa saya jelaskan yang lain, karena kita dikenalnya di TikTok ya. Di TikTok itu ada akun kita punya, kita sering live foto kita punya jago. Ada tadi sempat bisa memahami pada dokter bahwa misalnya nanti akan kendala di kurirnya nih Pak. Nah itu kata kurir Pak. Tapi ini sebenarnya sasarannya itu bukan di kita mau jangkau orang jauh kan. Tidak boleh tetap saja kita promosikan di sini, kita bukan punya orang singgah. Nanti kita untungnya di TikTok. Toh kita dapat uang, toh
ketiga lagi kan, TikTok tadi di Pro. Nah, sekarang itu langsung bisa meningkatkan pendapatan. Tapi nanti juga pelan-pelan TikToknya ibu itu orang akan kenal, oh di sana ada jagung manis, oh di sana ada jual jagung yang bisa kita masih dicampurkan di situ nomor kontaknya. Nanti kamu kemungkinan orang dari Konawe sana orang makan jagung yang bisa mencintai di data, nanti kita bicarakan berapa sewa mungkin gitu. Jadi itulah yang disebut strategi pemasaran yang menggunakan e-commerce. Jadi di pemasaran e-commerce itu tadi kita mendekatkan lebih banyak, kita promosikan kita punya jualan jagung itu menggunakan HP. Yang kami kita bilang digital, ini apalagi digital. Jadi pakai HP saja, foto-foto jagungnya itu bisa meningkatkan pendapatan secara tidak langsung. Tadi saya katakan begini, ketika Anda ibu-ibu lagi mempromosikan jagungnya, lagi naik, secara tidak langsung bisa jadi FB Pro. Jadi kalau FB Pro kan tidak lagi, siapa itu yang jalan kaki? Sapi. Nah, itu kan pendapatannya sudah luar biasa. Kayaknya sudah capai 9 juta ya per bulan. Nah, coba bayangkan, ibu sambil duduk-duduk promosikan jagungnya live juga. Kan tidak dibayar sih kalau live kan? Tidak pakai data yang habis. Tuh. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana pendapatan itu lahir dari e-commerce tadi. Karena kalau kita tekankan seperti tadi, orang pesan kita agak rumit kayaknya kalau di sini, kalau susah. Nah, sama kalau di kota bisa kita pesan, daftarkan kita punya jagung di brand, silang, kunci jadi kita bisa kasih pendapatan melalui dan lain-lain, nanti secara tidak langsung Anda mendapatkan gaji dari FB Pro atau TikTok. Jadi itu ya. Selanjutnya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Pak Musim, Pak Haji mengenai pencatatan itu memang sangat penting, ibu-ibu, karena kita harus pisahkan antara pencatatan pendapatan dengan pengeluaran. Karena kita punya orang Kendari itu banyak dispani kita, tengok rekonggonya kita. Salah sedikit, rekonggo lagi. Salah sedikit, ada lagi ya, berang. Kita tidak hadir, buat kita hadir, hancur. Jadi perlu dipisahkan antara pendapatan dengan pengeluaran yang dikelola secara memang kita ke depan ini yang tadi dikatakan Pak Dokter bahwa kita akan menghadapkan dengan demokrasi keraput. Nah, saya akan sudah buat kerja di sini. Karena di situ kita bisa melakukan kredit dan tentunya kredit itu ya akan dilihat ini kita pencatatannya ibu-ibu. Kalau pencatatannya bagus, kelihatan transaksinya, pasti saya bisa kita jual kredit. Jangan kan koperasi, kurs saja berapa? Kurs sekarang bisa sampai berapa? 50 kalau bisa bikin kayak 50. Kalau 50 kita continue bayar bisa dapat 100. Kan tidak mungkin mau bisnis ini. Nanti bisa bisnis lain kalau berapa 100 juta. Nah, selanjutnya kalau bicara e-commerce itu juga kita akan selain pemasaran yang menggunakan digital, itu juga dari sisi teknik transaksi pembayaran. Selama ini kalau saya singgah di sini bayarnya pasti tunai. Tapi coba-coba ibu jalan ke bank buat list. Karena sekarang orang itu malas transaksi, malas. Saya sadar datang ke sini tadi sama Bang Gonku. Kajidanan. Ya? Kajidanan. Kajidanan.
Ya, itu harus kita simpan berpotensi. Oke. Kadang-kadang orang mau Iya. pinjam, tapi dia punya uang tunai, tapi dia punya uang, itu ada yang tahu. Jadi, ya, oke, transfer juga boleh. Iya. Jadi, kita cantumkan sebenarnya di sini. Kita tambah di sini. Supaya orang tahu, oh, kalau saya singgah di sini, Iya. dia bisa transaksi non tunai. Kris bisa transfer, isi nomor rekening tak. Gitu. Supaya apa? Nanti pelanggannya kita itu dia teringat, oh kalau saya nanti lewat atau kalau akan sesungguhnya makan jagung, sesungguhnya saja di kedai baru adik dan nggak bisa transaksi. Karena sekarang saja kalau kita beli bahan bakar bensin, tempatnya itu kan pakai kris. Oh, kita jadi itu juga harus berubah. Harus berubah sekarang. Dan nanti transaksinya itu masuk langsung ke rekening ke gambar langsung. Itu dia. Tujuannya semua itu supaya transaksinya kita tergambar. Itulah manfaat dari penggunaan e-commerce. Kayak yang paling terakhir kayaknya di situ Pak, terakhir ya. Di situ titik ketiga. Jadi ada kata saat berpindah. Maksudnya saatnya kita berubah dari sisi transaksi. Kita tulis di sini pembayaran bisa menggunakan kris dan transfer. Yang kedua, apa yang kita bertindak? Saatnya kita melakukan pencatatan apa yang sudah disiapkan di aplikasi. Ibu-ibu bisa melakukan pencatatan. Kartu ini, karena kalau kita pakai kredit itu 6 bulan terakhir melihat atau 3 bulan terakhir Pak, melihat transaksi kita. Nah, kalau itu sudah tergambar, otomatis bisa menambah nanti kita punya modal, bisa menambah jualan yang bisa dirubah, jangan ada jagung. Karena kalau saya di sini, ketika ada jagung, disiram, kopi, nah bisa kita tambah lagi mengenal dunia apa. Kalau dapat modal, tapi itu tadi dia, bagaimana caranya mendapat modal, mengenal catatan Pak. Jadi ibu sekalian, perhatikan itu catatan, bagaimana cara meningkatkan pendapatan yang bisa melalui jual Panitikop atau FP Pro. Itu dia. Jadi saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan. Akan seperti pengalaman yang hebat dari sisi diskusi. Untuk saya rasa cukup. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih persen. Saya pegang. Iya. Ini. Oh ya itu. Ini, iya, pegang ini. Ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Program Bimbingan Teknis Pencatatan Keuangan dan E-commerce menyerahkan tab ini kepada Ibu Hasriani selaku koordinator lapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi perkembangan usaha di masa yang akan datang. Di dalam tab ini sudah ada program berkaitan dengan account.